menjadi normal? Boleh. Tapi yang sudah normal dijadikan abnormal. La'anallahul wasimat. Allah melaknat perempuan yang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mengotak-atik, mencukur, membakar, mencabut, apa namanya? Wal mutafallijat, memotong, mengotak-atik gigi. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah yang sudah bagus, masukkan plastik sana, plastik sana, plastik sana. Namanya oplas, operasi kresek. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik, kening plastik. Silikon dimasukkan ke kulit, dia nggak bisa gabung dengan darah daging. Akhirnya terjadi infeksi, maka bernanah. Kalau dioperasi, wajahnya rusak. Alhamdulillah ada namanya terapi lintah. Ditempelkan lintah ke hidung, ditempel ke dagu untuk nyedot. Biasanya lintah kalau udah lengket di kulit, ditarik nggak mau copot. Ini karena bernanah, ditempel, lintahnya jatuh. Lintah pun jijik. Dan yang saya ceritakan ini nggak ada di Bandar Lampung. Ini yang saya ceritakan ini jauh. Oh, dulu memang pernah ada, tapi sudah mati dimakan ikan hiu. Bagi yang sudah melakukan, mudah-mudahan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terjerat rentenir ngutang bukan gara-gara makan anak, bukan gara-gara susu bayi, gara-gara skincare kredit. Orang barat, orang bule, Amerika, Eropa, naik pesawat, nyewa hotel untuk berjemur di pantai Bali supaya hitam. Kita belum berjemur sudah nikmat apa lagi yang kau dustakan? Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam lutut berkudis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa hadir di pengajian rahmat hidayat ini mesti lulus fit and proper test, layak dipandang. Saya pun ustadz mesti dites. Makanya tadi dari penginapan saya sudah pakai peci, saya pakai sorban, saya pakai baju. Begitu sampai di sini semuanya mesti diganti. Nggak percaya tanya sama kiai. Peci diganti. Padahal peci yang saya bawa tadi sudah emas. Ternyata emasnya kurang berat. Di depan mesti ada setengah kilo. Sorban yang saya bawa tadi diganti, dan baju yang saya bawa juga diganti. Baru saya paham bahwa pengajian ini bukan cuman baca Quran, bukan cuman akidah, bukan cuman syariah, bukan cuman akhlak, tapi juga mementingkan penampilan. Video yang paling tunggu. Ustaz Somad itu cemana di mana kemana, kalau dia ceramah pasti pakai baju putih. Tapi ketika di Bandar Lampung, belum dengar ceramahnya orang sudah tahu ini pasti di Bandar Lampung. Kenapa? Kepalanya keemasan. Apalagi sekarang harga emas lagi naik. Maka ini nanti mesti disimpan di dalam koper, kopernya dikunci. Kopernya dalam lemari, lemarinya dikunci.
lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, kuncinya hilang. Saya sebetulnya cuma mau mancing-mancing, kira-kira ibu-ibu ini bahagia atau enggak ya? Bahagia. Ustaz Somad tahu bahagia dari mana? Dari senyum mereka yang lepas. Orang kalau lagi banyak pikiran, stres, depresi, anxiety, nggak bisa senyum lepas. Banyak pikiran, kita pantun, kita coba pancing, nggak bisa, paling tertahan senyum. Tapi ini lepas. Ini kelihatannya jamaah Majelis Taklim Rahmat Hidayat ini nggak punya utang. Kalaupun ada yang punya utang, mudah-mudahan segera lunas utang. Banyak juga. Sudah habis 15 menit. 15 60 menit sesuai ceramah Ustadz 600 ml. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 10. Nggak boleh korupsi waktu. Sekarang ke kanan, diutamakan sunnah sebelah kanan. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf Ustaz, mohon maaf Ibu Wali Kota, mohon maaf Kiai, mohon maaf saya membelakangi ya Bu. Akan datang biar supaya saya nggak mutar-mutar begini, buat pentasnya di sana ya. Ibu apa kabar semua, sehat? Dari Kroe, pesisir barat. Masya Allah, tabarakallah. Memang enak makan rambai. Makan rambai di tengah padang. Tolong ibu jangan melambai, bahan ceramah saya bisa hilang. Nah, yang pertama tadi, sifat perempuan yang baik itu kalau dilihat menyenangkan hati suaminya. Yang kedua adalah idza amartaha, kalau engkau perintahkan dia, maka dia patuh dan taat. Ibu kalau diperintahkan suami patuh dan taat, diperintahkan sholat patuh, diperintahkan puasa patuh, diperintahkan nutup aurat pakai hijab patuh, diperintahkan tanda tangan setuju poligami. Idza amartaha, kalau engkau perintahkan dia taat dan patuh, selama taatnya itu taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ibu perempuan di rumah pakai jilbab, bajunya panjang, dididik di pesantren, begitu menikah dengan suaminya, seminggu setelah bulan madu pulang ke rumah, jilbabnya terbang, bajunya melayang, dia pakai baju yang belum selesai dijahit. Apakah ibu hanya diam saja? Ibu mesti panggil menantu ibu, Firaun, kenapa anakku kau biarkan begini? Ibu nggak boleh diam. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan berarti dia setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Ini ibu-ibu nampaknya orang-orang yang sangat berani amar ma'ruf nahi mungkar, insyaallah. Amin ya rabbal. Seorang suami berkata, kau adalah istriku, maka surat tanahmu adalah milikku, surat mobilmu adalah milikku, STNK-mu adalah milikku, surat mobilmu adalah milikku, STNK BPKB milikku. Apakah ibu taat? Mulai ragu ini. Apakah seorang istri kalau menikah lalu kemudian hartanya berpindah ke suami?
Tidak, Besti. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa kipas. Sudah lama saya tausiah, baru kali ini hati saya cemas. Cemas kenapa? Cemas jatuh ke bawah. Sakitnya nggak seberapa, viralnya ini. Keluar berita, Ustadz Somad jatuh di Bandar Lampung. Bu, tolong doakan saya selamat ya. Rasa-rasa ceramah di atas pondok durian sekarang. Mana ketua panitianya ini? Kenapalah kalian buat pentas nih kecil sekali? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang Ustadz rasakan selama di Bandar Lampung ini? Dengan topi baru, sorban baru, dan baju baru. Berapa kata? Satu kata. Panas. Ternyata kalau pakai emas ini memang bawaannya panas. Sedang saya yang makai aja panas, apalagi yang lihat. Saya tahu hati kalian panas. Tapi karena taat kepada suami, suaminya mengatakan jangan iri, jangan hasad, jangan dengki. Walaupun suamimu miskin, fakir, susah, dia tetaplah kepala rumah tangga. Ibu orang kaya, bisniswoman, wanita karir, jangan kau pulang ke rumah lalu kau panggil, fakir miskin. Panggillah dia dengan kehormatan, wahai imamku, pembimbingku, yang menarik tanganku ke surga Jannatul Firdaus. Laki-laki itu perlu super power. Laki-laki itu perlu dihormati dan dimuliakan. Laki-laki itu perlu merasa dia sebagai kepala rumah tangga. Ustadz kok tahu? Saya laki-laki. Kalian kan nggak tahu hati suami kalian kan? Saya juru bicaranya. Laki-laki nggak pernah berkata-kata, Bu. Maka saya yang ngomong supaya kalian tahu. Walaupun kalian punya pembantu 10 orang di rumah, ada yang khusus motongkan kuku, ada yang khusus ngorek telinga sebelah kiri aja. Tapi untuk minumannya buatkanlah teh manis. Airnya sama, kompornya sama, termosnya sama, tehnya sama. Tapi kalau kalian yang buat, rasanya beda. Jangan sampai nanti pas Idul Fitri, tetangga, karyawan, pembantu, asisten rumah tangga pulang kampung, bukan cuma anak yang nangis, suami pun nangis. Ibu wali kota, beliau memang wali kota Bandar Lampung di kantor, tapi kalau di rumah beliau tetaplah ibu rumah tangga. Beliau yang mengurus, beliau yang semua melayani. Bapak Herman HN Hasanusi. Mudah-mudahan anak-anak perempuan kita nanti kalau umurnya panjang bisa mengikut jejak ibu wali kota. Kira-kira kalau nanti ada orang yang mau nawarkan baju, mau nawarkan keramik, mau nawarkan karpet, yang dicari itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kenapa? Karena yang memegang keputusan di rumah laki-laki apa perempuan?
Suami itu tidak banyak ngomong, paling dia hanya nganggur. Tablik akbar 1 jam saya ngomong, tapi kalau di rumah, kalau Ustazah Fatimah ngomong, nanti anak-anak santri ini bagusnya kita buatkan pelatihan. Iya, nanti kita buatkan acara selamatan untuk anak-anak yang hafal Quran, kita buatkan hadiah. Iya, karena perempuan itu lebih telaten, lebih teliti, lebih, insya Allah kalau perempuan yang ngatur semuanya bagus, baik-baik insya Allah. Tapi perempuan yang solehah kok soman. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Kunci surga adalah anak perempuan. Ibu yang sudah punya 3 anak perempuan sudah punya kunci surga. Yang baru 2 tambah 1 lagi. Ustadz Somad, anak saya yang pertama Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki. Anak yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, laki-laki juga. Tapi istri saya perempuan. Semoga Allah kasih kita anak perempuan yang jilbabnya panjang, yang patuh dan taat pada orang tuanya. Ketika ibu malam nanti diambil suami air, dipercikkannya ke wajah ibu. Wake up my darling, wake up my honey. Itu kalau baru nikah minggu yang lalu. Jadi kalau udah lama, bangun, 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 bangun. Di saat itu apa kata Nabi? Rahimallahu mar'an aiqadha ahlahu. Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya. Tapi bukan cuma suami yang membangunkan istri. Rahimallahu mar'atan aiqadha zaujaha. Allah merahmati ibu yang membangunkan suaminya. Sebelum pulang ke rumah nanti, mampir di pasar Bandar Lampung, beli pistol air untuk membangunkan dia tidur nanti malam. Kalau sudah dicoba nggak bangun juga, saya kasih tips cara. Ibu mau? Siap melaksanakannya nanti malam subuh? Bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah, insya Allah bangun subuh. Pernah nyoba? Coba nanti. Sekarang banyak suami yang nggak sholat, betul? Nggak ada di Bandar Lampung. Kalau istrinya